Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwanda Mariansyah, NIM B100019203, kelas H di mata kuliah Hukum Kesehatan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai malpraktik. Saya Rafelianta Broginting dengan NIM B100193552 dengan mata kuliah Hukum Kesehatan kelas H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Anderson Rivaldo Siegian dengan NIM B1001936. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisepta Soeharto dengan NIM RRB 100160059. Adapun pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian malpraktik. Nah, malpraktik ini merupakan istilah yang sering didengar di dalam dunia kedokteran. Malpraktik juga berarti merugikan pasien akibat kelalaian dokter dan petugas paramedis. Kesalahan ini bisa disengaja ataupun tidak disengaja yang berakibat ringan maupun fatal. Nah, malpraktik juga berarti kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Nah, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien ini bisa menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Namun malpraktik tentunya tidak hanya dikenal di dalam dunia kedokteran saja, tetapi malpraktik bisa terjadi pada semua profesi, apakah dia seorang pengacara atau advokat, hakim, ekonom, perusahaan farmasi, dan lainnya. Namun saat ini malpraktik di dalam dunia kedokteran lebih menonjol. Bahkan jika tergolong tindak pidana, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukumnya. Unsur malpraktik. Tidak semua kelalaian itu bisa disebut malpraktik. Ada beberapa unsur yang harus ada sebelum menyebut sesuatu dengan malpraktik. Yaitu yang pertama, kewajiban. Pada saat terjadinya cedera akibat kewajibannya, yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi. Kemudian yang kedua, pengkajian. Pengkajian yang aktual bagi pasien yang ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kemudian ketiga, proximate cause. Proximate cause atau sebab akibat pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami klien. Kemudian yang keempat, injury atau cedera. Seseorang mengalami cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum. Sedangkan bila ingin menempuh jalur hukum, ada pula unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik. 1. Berbuat atau tidak berbuat. Tidak berbuat di sini adalah mengabaikan pasien dengan alasan tertentu seperti tidak ada biaya atau tidak ada penjaminannya. Kemudian yang kedua, tindakan berupa tindakan medis, diagnosis, terapeutik, dan manajemen kesehatan. Ketiga, dilakukan terhadap pasien. Keempat, dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan, dan prinsip profesi lainnya. Kelima, dilakukan dengan sengaja, ketidakhati-hatian, atau lalai dan ceroboh. Kemudian 6, mengakibatkan rasa sakit, cacat, luka, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya. Jenis malpraktik. Secara garis besar, malpraktik dibagi dalam dua golongan besar, yaitu malpraktik medik yang biasanya juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik. Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga, yaitu malpraktik perdata, pidana, dan malpraktik administrasi negara. 1. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter. 2. Malpraktik etik. Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etik kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Malpraktik yuridik meliputi A. Malpraktik perdata. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban, ingkar janji, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Contoh, tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif, melakukan sesuatu, maupun negatif, tidak melakukan sesuatu.
yang merupakan perbuatan tercela. Actus reus dilakukan dengan sikap batin yang salah berupa kesengajaan atau kelalaian. Contoh malpraktik pidana dengan sengaja adalah tidak memberikan pertolongan kepada seseorang dalam keadaan darurat. Malpraktik administrasi negara. Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Misalnya menjalankan praktik kedokteran tanpa izin, menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangan. Contoh kasus selanjutnya adalah kasus di mana seorang korban meninggal usai operasi sesar. Nah, korbannya seorang wanita yang berusia 22 tahun meninggal dunia tidak lama setelah menjalani operasi sesar yang ada di Rumah Sakit X di Surabaya. Nah, korban mengalami infeksi pada saluran urin dan kemudian menjalar ke otak. Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit belum memberikan jawaban terkait dugaan malpraktek ini. Orang tua korban dipanggil pihak rumah sakit terkait laporannya pada salah satu media tentang kematian anaknya setelah menjalani operasi di rumah sakit X tersebut. Menurut cerita ibu korban, sebelumnya korban melakukan persalinan di salah satu praktek bidan di Surabaya. Korban lalu dirujuk ke rumah sakit X untuk dilakukan operasi sesar. Nah, operasi berjalan mulus yang ditangani oleh Dr. A. 2 minggu kemudian, korban kembali ke rumah sakit X untuk melakukan check up. Dokter menyarankan korban dioperasi karena diduga saluran kencingnya bocor dan korban kembali menjalani operasi. Korban juga disarankan minum jamu asal Cina untuk memulihkan tenaga, namun kondisinya malah memburuk dan korban sempat buang air besar bercampur darah. Melihat kondisi korban semakin memburuk, pihak keluarga meminta dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Korban sempat 2 hari dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo, namun dinyatakan terlambat karena infeksi sudah menjalar ke otak dan korban akhirnya meninggal dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mengetahui apakah kasus tersebut merupakan malpraktek medik atau bukan, maka kita dapat melihat dari 4 unsur, yaitu unsur yang pertama, yaitu unsur duty ataupun kewajiban, di mana Dr. A telah melakukan operasi sesar sesuai permintaan pihak pasien. Kemudian yang kedua unsur breach of duty, yaitu pelanggaran kewajiban, di mana operasi sesar yang dilakukan Dr. A ternyata menimbulkan kebocoran pada saluran kencing dan dugaan kebocoran pada saluran usus setelah operasi kedua. Kemudian yang ketiga yaitu unsur damage ataupun kerugian atau kerusakan. Nah, di mana di sini terjadinya kebocoran pada saluran kencing dan dugaan kebocoran pada saluran usus setelah operasi kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur direct causation, yaitu unsur hubungan sebab akibat. Perlu dilakukan pembuktian guna kepastian lebih lanjut melalui autopsi diagnostik. Dengan adanya kebocoran pada saluran kencing sekaligus saluran usus yang menjadi penyebab dari kematian korban tersebut. Nah, seperti itulah cara kita melihat kasus agar kita tahu apakah kasus tersebut merupakan malpraktek medik atau bukan. Itulah kasus yang telah kami analisis. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan lagi salah satu contoh kasus dari malpraktik, yaitu bayi 6 bulan kehilangan 1 bola matanya akibat operasi di salah satu rumah sakit di Sumeneb. Jadi anak pertama pasangan suami istri N harus hidup tanpa 1 bola mata, yaitu mata sebelah kanan. Balita berjenis kelamin laki-laki malang ini kehilangan indera penglihatannya setelah sebelumnya menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Sumeneb. Kronologinya bahwa peristiwa memilukan yang menimpa buah hati tersebut bermula dari kedatangannya bersama sang istri ke salah satu rumah sakit di Sumeneb pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu. Saat itu istrinya hendak melahirkan. Setelah ditangani secara medis, bayi lahir secara normal. Namun karena berat badan bayi di bawah normal, sehingga harus dirawat di dalam inkubator. Sedangkan ibunya diperbolehkan pulang. Bayi ditunggui secara bergantian oleh keluarganya karena ayah korban berprofesi sebagai buruh angkut, maka harus bekerja mencari uang untuk biaya perawatan anaknya. Kemudian pada tanggal 12 Oktober atau tepatnya hari ke-9 setelah kelahirannya, bayi ditunggui oleh neneknya. Petaka itu pun datang saat nenek korban harus beli obat ke apotik rumah sakit. Bayi dijaga oleh tetangganya. Saat itu datanglah seorang perawat menyodorkan surat pernyataan kepada tetangga tersebut yang menyatakan bahwa mata bayi harus dioperasi karena terkena penyakit yang berbahaya.
Kalau tidak akan menjalar ke otak. Nah, tetangga tersebut pun menyetujui dan akhirnya mentandatangani. Kemudian bayi tersebut akhirnya dioperasi. Nah, keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 2009, ayah korban ini dimintai untuk datang ke rumah sakit dan tiba-tiba ayah korban tersebut diberi bola mata anaknya dan disuruh untuk menguburkannya. Akhirnya ayah korban tersebut pun shock atau kaget karena sebelumnya ia merasa bahwa bayi dipunyainya itu normal. Kemudian karena ayah korban tidak terima, akhirnya keluarganya tersebut mendatangi rumah sakit untuk menuntut agar mengembalikan bola mata bayinya. Namun orang tua korban malah mendapat bentakan-bentakan dari petugas medis. Nah, kemudian tepatnya pada tanggal 12 November 2009, keluarga ini memutuskan untuk lapor ke polisi. Namun meski sempat diproses, namun akhirnya kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak ditemukan alat bukti baru atau novum dengan dugaan malpraktik. Di sini saya akan memberikan analisis kasusnya. Apa saja unsur yang dilanggar? Yang pertama ada unsur kewajiban, yaitu wakil rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan sejelas-jelasnya pada orang tua bayi atau korban, bukan pada tetangganya, perihal perlunya melakukan pengangkatan bola mata bayi tersebut. Kemudian ada unsur pelanggaran kewajiban, yaitu informasi yang seharusnya diberikan pada dan diterima dengan sejelas-jelasnya oleh kedua orang tua korban tidak dilaksanakan untuk disampaikan pihak rumah sakit. Dan yang ketiga ada unsur kerugian atau kerusakan yang diterima, yaitu hilangnya salah satu bola mata bayi yang selanjutnya menyebabkan berkurangnya kemampuan melihat bayi secara binokular. Selanjutnya yang keempat ada unsur hubungan sebab akibat, yaitu rumah sakit telah melakukan pengangkatan bola mata bayi sehingga mengurangi kemampuan melihat bayi atau korban secara binokular tanpa pemberian informasi yang lengkap dan sejelas-jelasnya kepada orang tua bayi. Dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kami sampaikan, yaitu mengenai malpraktik. Nah, malpraktik medik sebagai kesalahan profesi yang di bidang medis akan menimbulkan dampak yang cukup berat dan mampu merusak nama baik kelompok profesi medis itu sendiri, serta menimbulkan keraguan bagi mereka yang menggunakan jasa profesi tersebut. Kecurigaan masyarakat atas masih banyaknya malpraktik medik yang terselubung pada dunia medis masih cukup banyak dan belum juga terhapuskan. Untuk menghilangkan trauma sosial ini dibutuhkan upaya yang cukup serius dan keterbukaan dari semua kalangan, baik kalangan praktisi hukum maupun dokter itu sendiri, juga masyarakat pengguna jasa medis. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.